Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ain Siti Nurjana dengan NIM 20080760131. Di sini saya akan membahas mengenai identifikasi kation dan anion atau menganalisis mengenai kation dan anion. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Dasar Kimia Analitik dengan dosen pengampu Ibu Ella Ijatinada MPD. Yang pertama itu, apa itu mengenai metode analisis kualitatif? Apa itu analisis kualitatif? Analisis kualitatif atau yang sering disebut juga sebagai analisa jenis adalah untuk menentukan macam atau jenis zat atau komponen-komponen bahan yang dianalisa. Dalam melakukan analisa, kita mempergunakan sifat-sifat zat atau bahan, baik sifat-sifat fisik maupun sifat-sifat kimianya. Misalnya, ada suatu sampel cairan dalam gelas kimia. Bila kita ingin tahu apa sampel cairan itu, maka kita lakukan analisa kualitatif terhadap sampel cairan tersebut. Caranya ialah kita tentukan sifat-sifat fisik sampel tersebut, misalnya bagaimanakah warna, bau, indeks bias, titik didih, massa jenis, serta kelarutannya. Begitu pula bila sampel berupa padatan, kita tentukan bagaimanakah warna, bau, warna nyala, titik leleh, bentuk kristal, serta kelarutannya. Harus disadari bahwa untuk melakukan analisa kualitatif yang cepat dan tepat itu diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai sifat fisik bahan-bahan yang dianalisa. Pengetahuan ini sangat diperlukan dalam menarik kesimpulan yang tepat. Untuk mengetahui analisa kation dan anion, sebaiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu kation. Kation adalah ion yang bermuatan positif yang kehilangan satu atau lebih elektron. Hal ini dikarenakan tertarik oleh katoda. Dalam menganalisis kation terdapat dua cara, yaitu ada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Dalam menganalisis kation akan melakukan pencampuran kation, yang dimana campuran kation memerlukan pemisahan kation secara sistematik dalam golongan, dan selanjutnya diikuti pemisahan golongan ke dalam subgolongan dan komponen-komponennya. Pemisahan dalam golongan didasarkan atas perbedaan sifat kimianya dengan cara menambahkan reaksi yang dapat mengendapkan ion tertentu dan memisahkan dari ion-ion lainnya. Itu yang dinamakan analisis kation. Pada analisis kation yang dipelajari adalah tahapan analisis kualitatif, kuantitatif yang dilakukan sebagai berikut. Analisis pendahuluan. Pada cuplikan dilakukan pemeriksaan pendahuluan, yaitu pengamatan sifat fisika yaitu warna, bau, bentuk, dan tes kelarutan dalam air. Tes nyala. Untuk menganalisis suatu kation dalam cuplikan dapat dilakukan tes nyala. Beberapa logam mempunyai warna nyala tertentu bila dipanaskan dalam bunsen dengan menggunakan kawat NiCr. Dalam sistematika analisis kation, dalam mengidentifikasi kation kita menggunakan beberapa reaksi. Ada beberapa reaksi yang digunakan untuk mengidentifikasi kelima golongan kation tersebut. Tetapi kebanyakan yang digunakan itu adalah HCl atau asam klorida dan H2S. Semisal ada suatu sampel ketika direaksikan dengan asam klorida atau HCl, itu akan membentuk golongan 1 dan memisahkan golongan 2, 3, 4, dan 5. Lalu ketika golongan 2, 3, 4, dan 5 tersebut direaksikan dengan H2S, maka akan membentuk golongan 2 dan memisahkan golongan 3, 4, dan 5. Setelah itu, ketika golongan 3, 4, dan 5 tersebut direaksikan menggunakan reaksi NH4OH, itu akan membentuk golongan 3 dan memisahkan golongan 4 dan 5. Setelah golongan 4 dan 5 itu terpisah, lalu direaksikan dengan NH4OH, itu akan membentuk golongan 4 dan golongan 5. Untuk mengidentifikasi kation itu ada golongan pertama yaitu kation golongan 1 yang terdiri dari Pb2+, Hg+, dan Ag+.
membentuk endapan dengan HCl encer dengan asam klorida encer. Endapan tersebut adalah PbCl2, Hg2Cl2, dan AgCl yang semuanya berwarna putih. Untuk memastikan apakah endapan tersebut hanya mengandung satu kation, dua kation, atau tiga kation, maka dilanjutkan dengan pemisahan dan identifikasi kation golongan 1 yang caranya dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, di sini ada identifikasi spesifik kation golongan pertama, yaitu ada Ag+, Pb2+, dan Hg2+. Untuk mengidentifikasi secara spesifik kation Ag+ itu menggunakan larutan AgNO3. Ketika larutan yang pertama itu ketika larutan AgNO3 tersebut direaksikan dengan larutan NaOH, maka akan membentuk endapan berwarna coklat. Ini sesuai dengan praktikum dan juga sesuai dengan dasar teori. Lalu yang kedua, ketika larutan AgNO3 tersebut direaksikan dengan Na2S, maka akan membentuk endapan berwarna oranye. Itu yang ada di video praktikum, tetapi nyatanya dalam dasar teori itu ketika larutan AgNO3 tersebut dilarutkan dengan Na2S, maka akan membentuk endapan berwarna hitam. Selanjutnya ada kation Pb2+. Ketika kation Pb2+ itu diidentifikasi secara spesifik menggunakan larutan PbNO3 dua kali. Yang pertama itu larutan PbNO3 dua kali itu direaksikan dengan kalium iodida atau Ki, maka akan membentuk endapan berwarna oranye. Lalu yang kedua, ketika larutan PbNO3 dua kali itu direaksikan dengan H2SO4 encer, maka akan membentuk endapan berwarna putih. Lalu selanjutnya ada kation Hg2+. Untuk mengidentifikasi spesifik kation Hg2+ tersebut menggunakan larutan HgCl. Ketika larutan HgCl tersebut direaksikan dengan HCl encer atau asam klorida encer lalu ditambah dengan Na2S, maka akan membentuk endapan berwarna putih. Lalu yang kedua, ketika larutan HgCl tersebut direaksikan dengan kalium iodida, maka akan membentuk endapan berwarna merah. Ini hasil dari larutan-larutan membentuk endapan-endapan tersebut sesuai dari video praktikum yang di-share di grup. Yang kedua itu ada kation golongan 2. Kation golongan 2 itu ada Hg2+, Pb2+, Bi3+, CO2+, CD2+, As3+, As5+, Sb3+, Sb5+, Sn2+, Sn4+, membentuk endapan dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer. Endapan yang terbentuk adalah HgS hitam, PbS hitam, CuS hitam, CdS kuning, Bi2S3 coklat, As2S3 kuning, As2S5 kuning, Sb2S3 jingga, Sb2S2 jingga, SNS coklat, SNS2 kuning. Kation golongan 2 dibagi lagi menjadi dua subgolongan berdasarkan kelarutan endapan tersebut. Dalam amonium polisulfida yaitu subgolongan tembaga yaitu golongan 2A yang disebut sebagai golongan tembaga, dan subgolongan arsenik golongan yang disebut juga golongan 2B. Sulfida dari subgolongan tembaga itu ada Hg2+, Pb2+, Bi3+, Co2+, dan CD2+. Dan golongan tembaga tersebut tidak larut dalam amonium polisulfida, sedangkan sulfida subgolongan arsenik atau subgolongan 2B seperti As3+, As5+, Sb3+, Sb5+, Sn2+, Sn4+, itu larut membentuk garam-garam kation. Ion-ion golongan 2B ini bersifat amfoter. Oksidanya membentuk garam baik dengan asam maupun dengan basa. Semua sulfida dari golongan 2B larut dalam NH42S, tidak berwarna kecuali SNS. Yang kedua tuh untuk identifikasi spesifik kation golongan 2 yaitu ada Bi3+, Cu2+, dan CD2+. Yang pertama itu untuk identifikasi kation Bi3+ itu ketika larutan BiNO3 dua kali itu dilarutkan dengan HCl encer lalu ditambah dengan Na2S, maka yang terjadi itu akan membentuk larutan berwarna
bening atau tidak terjadi endapan. Lalu yang kedua, ketika larutan BiNO3 dua kali itu direaksikan dengan larutan NaOH, maka akan membentuk larutan berwarna bening juga. Yang kedua, ketika kation Cu2+ itu larutan CuSO4 direaksikan dengan NH4OH, itu maka akan membentuk endapan berwarna biru. Sedangkan ketika larutan CuSO4 itu direaksikan dengan NaOH juga akan membentuk endapan berwarna biru. Yang ketiga itu uji spesifik kation CD2+. Ketika larutan CD asetat direaksikan dengan HCl encer lalu ditambah dengan Na2S, maka akan membentuk larutan berwarna bening. Lalu ketika larutan CD asetat tersebut direaksikan dengan NaOH, maka akan membentuk endapan berwarna putih. Selanjutnya ada golongan ketiga. Sebelum pengendapan, golongan ini dilakukan terlebih dahulu diperiksa adanya ion-ion pengganggu fosfat, oksalat, dan borat. Bila ion-ion tersebut ada, maka harus dihilangkan terlebih dahulu. Kation golongan 3 itu seperti CO2, Ni2+, Fe2+, Zn2+, Mn2+, Cr3+, Al3+, itu membentuk endapan dengan amonium sulfida dalam suasana netral atau amoniakal. Endapan yang terbentuk adalah nanti FeS hitam, AlOH 3 kali putih, CrOH 3 kali hijau, NiS hitam, MnS merah jambu, dan ZnS putih. Untuk identifikasi spesifik kation itu ada Fe2+ dan ada Fe3+. Itu yang As3+ itu termasuk ke dalam subgolongan kedua tadi. Tetapi itu saya pisah di bagian saya lupa itu kenapa masukkan ke dalam subgolongan ketiga, mohon maaf. Jadi As3+ itu termasuk ke dalam golongan kedua. Lalu ketika larutan masuk ke dalam golongan 2B. Jadi ketika untuk mengidentifikasi kation As3+ itu menggunakan larutan natrium arsenit, itu ketika natrium arsenit tersebut direaksikan dengan AgNO3 atau argentum nitrat, itu akan menghasilkan larutan bening. Lalu yang kedua, ketika natrium arsenit tersebut direaksikan dengan CuSO4, maka akan membentuk larutan bening. Lalu yang untuk identifikasi spesifik kation golongan 3 itu ada Fe2+ atau ada besi 2, ada besi 3. Ketika kation Fe2+ itu diidentifikasi menggunakan larutan FeSO4 direaksikan dengan K3FeCN6 kali, itu akan membentuk endapan berwarna biru tua. Yang kedua, ketika larutan FeSO4 tersebut direaksikan dengan NaOH, maka akan membentuk endapan berwarna coklat. Yang ketiga, ketika besi 3 itu diidentifikasi menggunakan larutan FeCl3 lalu direaksikan menggunakan K3FeCN6 kali, itu akan membentuk endapan berwarna hitam. Lalu ketika FeCl3 itu direaksikan dengan KSCN, maka akan membentuk larutan berwarna hitam. Ini juga masih golongan 3. Untuk identifikasi Cr3+ itu menggunakan larutan CrCl3. Ketika larutan CrCl3 tersebut direaksikan dengan difenyl karbozil, maka akan membentuk larutan bening. Lalu ketika CrCl3 itu direaksikan dengan larutan Na2CO3, itu akan membentuk larutan berwarna bening. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi spesifik kation Ni2+, itu larutan NiSO4 direaksikan dengan NH4OH lalu ditambah dengan dimetilgloksim, itu akan membentuk larutan berwarna biru dan merah. Lalu yang kedua, ketika larutan NiSO4 tersebut direaksikan dengan NaOH, maka akan membentuk larutan berwarna hijau. Yang ketiga ada Mn2+, itu ketika diidentifikasi menggunakan MnCl2, ketika direaksikan dengan Na2S, maka akan membentuk endapan berwarna putih. Sedangkan ketika larutan MnCl2 tersebut direaksikan dengan NaOH, maka akan membentuk endapan berwarna kuning. Yang ketiga itu ada identifikasi spesifik kation Zn2+, itu masih termasuk ke dalam golongan 3. Ketika kation Zn2+ tersebut direaksikan dengan ketika larutan Zn2+
Ketika kation Zn12 tersebut diidentifikasi menggunakan larutan ZnSO4 direaksikan dengan Na2S, maka akan membentuk endapan berwarna bening putih. Lalu ketika larutan ZnSO4 tersebut direaksikan dengan larutan NaOH, maka akan membentuk endapan berwarna putih. Lalu ketika larutan tersebut ditambahkan reagen berlebih, maka akan membentuk endapan putih larut. Lalu selanjutnya ada kation golongan 4 dan golongan 5. Kation golongan ini ada Ca2+, Sr2+, dan Ba2+. Mengendap sebagai karbonatnya dalam suasana netral atau sedikit asam. Dengan adanya amonium klorida, endapan yang terbentuk adalah BaCO3, CaCO3, dan SrCO3 yang semuanya berwarna putih. Garam logam alkali tanah yang digunakan untuk memisahkan satu sama lain ialah kromat, karbonat, sulfat, dan oksalat. Lalu golongan 5 atau sering disebut juga golongan sisa karena sisa-sisa dari kation golongan yang lainnya, yang golongan sebelumnya. Kation golongan 5 itu ada Mg2+, Na+, K+, dan NH4+. Atau ada magni, atau ada kalium, natrium, amonia. Untuk identifikasi ion-ion ini dapat dilakukan dengan reaksi-reaksi khusus atau uji nyala, tetapi ion amonium tidak dapat diperiksa dari filtrat 4. Tetapi untuk identifikasi secara lebih lanjutnya kation 4 dan 5 itu kemarin sebelumnya itu tidak dikasih link video yang ketiga, jadi tidak saya cantumkan dalam video kali ini karena ini sesuai dengan video praktikum yang di-share di grup. Lalu ada cara identifikasi yang kedua itu mengenai identifikasi anion. Cara identifikasi anion tidak begitu sistematik seperti pada identifikasi kation. Salah satu cara penggolongan anion adalah pemisahan anion berdasarkan kelarutan garam-garam perak, garam-garam kalsium, barium, dan seng. Selain itu ada cara penggolongan anion menurut Bunsen, Gilroyd, dan Vogel. Yang pertama itu identifikasi spesifik anion pada karbonat. Untuk mengidentifikasi spesifik anion pada karbonat itu kita menggunakan larutan Na2CO3. Ketika larutan Na2CO3 tersebut direaksikan dengan argentum nitrat atau AgNO3, maka akan membentuk endapan berwarna putih. Lalu ketika larutan tersebut ditambahkan AgNO3 berlebih, itu tetap membentuk endapan berwarna putih. Setelah itu ketika dilakukan pembakaran atau pemanasan, maka akan membentuk endapan berwarna kuning. Ketika larutan tersebut direaksikan dengan NH4OH, maka akan membentuk endapan kuning sebagian. Lalu ketika kita kocok atau diaduk, maka endapan kuning yang tadinya sebagian itu sekarang akan menjadi endapan kuning seluruhnya. Yang kedua itu ketika larutan Na2CO3 direaksikan dengan MgSO4, maka akan membentuk endapan berwarna putih larut. Lalu lanjut, ada identifikasi spesifik anion pada bikarbonat. Ketika larutan yang pertama ketika larutan NaHCO3 direaksikan dengan AgNO3 maksudnya, lalu maka akan membentuk endapan berwarna putih. Lalu setelah itu ketika larutan tersebut dipanaskan, maka akan membentuk endapan berwarna abu-abu. Setelah larutan abu-abu tersebut direaksikan dengan HNO3, maka tidak akan membentuk endapan atau larutan berwarna bening. Lalu ketika larutan tersebut direaksikan dengan NH4OH, setelah itu dikocok atau diaduk, maka tidak akan mengendap. Yang kedua, ketika larutan NaHCO3 itu direaksikan dengan MgSO4, maka tidak akan membentuk endapan atau tidak akan terjadinya perubahan atau larutan bening. Lalu ketika dipanaskan, maka akan membentuk endapan berwarna putih. Yang ketiga itu ada identifikasi spesifik anion pada sulfit. Ketika anion sulfit tersebut dilarutkan dengan KMNO4, maka akan membentuk larutan H2SO4. Lalu ketika H2SO4 itu dikocok atau diaduk, maka akan membentuk endapan berwarna putih. Lalu yang kedua, ketika direaksikan dengan Na2SO3 itu akan membentuk Na2SO3 lalu ditambahkan dengan PbNa3 2 kali, maka akan membentuk endapan berwarna putih.
Yang keempat itu ada identifikasi spesifik anion tiosulfat. Untuk natrium tiosulfat itu yang pertama itu ketika natrium tiosulfat tersebut direaksikan dengan flumbum nitrat itu akan membentuk endapan berwarna putih. Lalu ketika kita kocok atau kita aduk maka akan membentuk endapan berwarna putih, tetap membentuk endapan berwarna putih. Lalu ketika kita bakar atau kita panaskan maka akan membentuk endapan berwarna abu-abu. Yang kedua, ketika natrium tiosulfat tersebut direaksikan dengan FeCl3 lalu dikocok atau diaduk maka akan membentuk endapan berwarna oranye. Selanjutnya ada identifikasi spesifik anion sulfat. Identifikasi spesifik anion sulfat itu menggunakan natrium sulfat. Ketika larutan natrium sulfat tersebut direaksikan dengan BaCl2 maka akan membentuk endapan berwarna putih. Lalu ketika ditambahkan dengan amonium maka tetap akan membentuk endapan berwarna putih. Yang kedua, ketika natrium sulfat tersebut direaksikan dengan BaCl2 maka akan membentuk endapan berwarna putih. Lalu ketika ditambahkan aqua regia maka tetap akan membentuk endapan berwarna putih. Ketika ditambahkan juga dengan amonium tetap membentuk endapan berwarna putih. Untuk identifikasi spesifik anion sulfida menggunakan larutan Na2S. Ketika larutan Na2S tersebut dilarutkan dengan AgNO3 maka akan membentuk endapan berwarna putih. Lalu ketika kita panaskan dan ditambahkan dengan HNO3 maka akan berubah bentuk menjadi endapan berwarna hitam. Lalu ketika panaskan endapan tersebut kembali menjadi endapan berwarna putih. Yang kedua ada Na2S. Ketika larutan Na2S tersebut dilarutkan dengan pelumbum nitrat maka akan membentuk endapan berwarna hitam. Untuk identifikasi spesifik anion nitrit itu menggunakan larutan FeSO4. Ketika larutan FeSO4 tersebut direaksikan dengan asam sulfat encer maka tidak akan terjadi endapan atau larutan bening. Lalu ketika direaksikan dengan NaNO2 maka akan membentuk endapan berwarna coklat. Yang kedua, ketika FeSO4 tersebut direaksikan dengan H2SO4 pekat maka akan membentuk lalu ditambahkan dengan NaNO2 melalui dinding tabung reaksi maka akan membentuk endapan berwarna ungu. Lalu ada KMNO4. Ketika direaksikan dengan H2SO4 encer maka akan membentuk endapan berwarna ungu. Lalu ketika direaksikan kita tambahkan NaNO2 maka tidak akan terjadi endapan atau larutan berwarna bening. Untuk identifikasi selanjutnya itu identifikasi spesifik anion pada nitrit. Untuk larutan tersebut ketika direaksikan dengan FeSO4 lalu ditambahkan dengan H2SO4 pekat lalu ditambahkan dengan NaNO2 maka tidak akan terjadi endapan. Lalu yang kedua, ketika direaksikan dengan NaCl lalu NaCl tersebut yang pertama ditambahkan dengan AgNO3 maka akan membentuk endapan berwarna putih, tetapi ketika direaksikan dengan H2SO4 pekat lalu ditambahkan dengan kertas lakus maka akan membentuk endapan berwarna putih. Yang ketiga itu ketika direaksikan dengan NaNO4 lalu ditambahkan dengan serbuk Zn ditambahkan juga dengan NaOH maka akan membentuk endapan berwarna biru. Identifikasi selanjutnya ada identifikasi spesifik anion pada bromida. Ketika larutan KBr tersebut direaksikan dengan HNO3 lalu kita bakar atau kita panaskan maka akan membentuk uap merah coklat. Setelah itu ketika uap merah coklat tersebut direaksikan dengan CaCl3 maka akan mengendap menjadi endapan berwarna oranye. Yang kedua, ketika larutan KBr tersebut direaksikan dengan AgNO3 maka akan membentuk endapan berwarna putih. Selanjutnya, identifikasi spesifik anion iodida. Ketika kalium iodida tersebut direaksikan dengan pelumbum nitrat, maka akan membentuk endapan berwarna merah jingga. Lalu ketika kita encerkan menggunakan air atau aquades, lalu kita kocok, maka endapan akan larut. Yang kedua, ketika kalium iodida tersebut direaksikan dengan AgNO3, maka akan membentuk endapan berwarna putih. Untuk identifikasi selanjutnya ada identifikasi spesifik anion pada tiosianat dan borat. Ketika larutan KSCN direaksikan dengan FeCl maka akan membentuk endapan berwarna putih. Lalu yang kedua, ketika larutan KSCN tersebut direaksikan dengan AgNO3 maka akan membentuk endapan berwarna putih. Pertama tadi itu ketika KSCN direaksikan dengan FeCl itu akan membentuk endapan berwarna hitam. Lalu tetraborat. Ketika tetraborat tersebut dimasukkan ke cawan porselin lalu dipanaskan lalu ditambahkan dengan H2SO4 pekat dan ditambahkan juga dengan CH3OH maka akan membentuk nyala api kuning. Yang kedua, ketika tetraborat tersebut direaksikan dengan AgNO3 maka akan membentuk endapan berwarna putih.
Identifikasi spesifik anion selanjutnya ada fosfat dan kromat. Ketika natrium fosfat tersebut direaksikan dengan NH42MO4 lalu ditambahkan dengan HNO3 encer, maka tidak akan terjadi perubahan atau larutan bening. Lalu selanjutnya ketika dipanaskan maka tetap tidak akan berubah atau larutan tetap berwarna bening. Yang kedua, ketika natrium fosfat tersebut direaksikan dengan AgNO3 maka larutan akan mengendap berwarna putih. Yang kedua ada K2CrO4, ketika direaksikan dengan PbNO3 dua kali maka akan membentuk endapan berwarna kuning. Lalu ketika K2CrO4 tersebut direaksikan dengan AgNO3 maka akan membentuk endapan merah tua. Identifikasi spesifik yang selanjutnya ada di kromat dan asetat. Ketika K2CR2O7 itu direaksikan dengan PbNO3 dua kali maka akan membentuk larutan bening atau tidak ada perubahan. Lalu yang kedua, ketika K2CR2O7 itu direaksikan dengan AgNO3 dua kali maka akan membentuk endapan berwarna kuning cerah. Yang kedua, pada natrium asetat ketika direaksikan dengan FeCl3 itu akan membentuk endapan coklat kemerahan. Identifikasi spesifik anion permanganat yaitu dalam larutan KMnO4 ketika direaksikan dengan H2SO4 encer lalu ditambahkan dengan C2H2O4 itu akan membentuk endapan berwarna ungu. Lalu ketika kita panaskan maka endapan ungu tersebut tidak akan lagi mengendap. Lalu yang kedua, ketika KMnO4 tersebut direaksikan dengan H2SO4 encer lalu ditambahkan dengan H2O2 maka akan menjadi larutan bening atau tidak terjadinya endapan. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Kurang lebihnya yang saya sampaikan itu sesuai dengan video praktikum yang ada di grup praktikum dasar kimia analitik. Mohon maaf.